Jadi begini, saya juga melihat kasus ini dari sosial media. Tapi sejauh ini yang saya lihat belum ada proses hukum atau upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini apakah saya kurang update atau seperti apa? Cuma yang saya lihat seperti itu. Artinya hanya ada sebuah pengakuan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Inisialnya siapa tuh? LM yang disampaikan bahwa punya hubungan dan seterusnya. Nah, apakah yang disampaikan ini sesuatu yang melanggar pidana atau seperti apa ya? Saya lihat belum ada laporan polisi. Dan saya juga menilai apa yang dilakukan oleh LM, saya pikir juga tidak bisa dilaporkan oleh polisian. Karena kalau memang itu betul ya, kalau memang itu betul pasti didasari atas suka sama suka. Itu prinsipnya. Ya, ketika ada anak dan seterusnya itu didasari suka sama suka. Justru yang bisa membuat laporan polisi adalah mungkin dari istri Pak RK. Kalau memang ada dilaporkan terkait overspell atau muka dalam pasal 284 KUHP. Dan atau juga bisa dilakukan oleh Pak RK sendiri karena ini sudah menyampaikan berita bohong. Kalau memang lagi-lagi kalau memang tidak benar adanya pemberitaan tersebut. Jadi saya menilai ini adalah sebuah fenomena untuk untuk meramaikan kehebohan tapi tidak berefek hukum saya lihat karena belum ada laporan polisi di situ. Tapi Bang, kalau seandainya ini benar terbukti, apakah ini bisa menjerat kayak undang-undang pasal perzinahan atau seperti itu? Iya, kalau kita bicara pasal perzinahan, pasal overspell 284 itu, pelapor itu harus pasangan. Kalau LM itu punya pasangan apa tidak? Kan artinya harusnya kalau LM punya pasangan, suami dari LM atau suami dari RK. Sama dulu istri dari RK. Ya kan? Sama dulu kayak kasusnya CT dengan A. Ya kan? Tapi kan suaminya CT tidak buat laporan. Rame videonya tapi tidak buat laporan. Ya artinya ini kan bagian dari kebesaran hati dari pasangan yang memiliki suami atau istri. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan sudah lampau ya, sudah dari 4 tahun yang lalu, dan keduanya ini bisa dibilang tuh sudah sama-sama memiliki pasangan juga gitu. Kalau Bang melihat sendiri, ini mungkin seperti apa sih Bang? Ya saya tidak tahu motifnya. Kita yang tahu motifnya pasti ternyata LM sendiri. Ya kalianlah teman-teman media yang tanyakan motifnya apa saat ini baru bisa disampaikan. Artinya kalaupun juga disampaikan baru juga ketika hubungan itu dilakukan suka sama suka, kecuali ada paksaan harus bisa melaporkan. Itu namanya pemerkosaan. Apalagi kalau ini sudah lampau. Karena juga kalau pemerkosaan juga ada batas waktu juga, kalau memang harus seketika. Kalau lama berarti kan artinya sudah ya suka artinya gitu loh. Hukumnya mungkin seperti apa Bang? Gini loh, tes DNA itu kan harus ada permohonan. Nah permohonannya dari mana? Kalau ada dari pihak penegak hukum atau pengadilan yang memerintahkan, baru bisa dilaksanakan tes DNA. Atau atas kemauan sendiri. Gitu loh. Sekarang kan nggak ada nih. Dari pihak LM tidak melakukan tes DNA atau seperti apa. Gitu loh. Tapi dari pihak LM sendiri malah meminta untuk pihak dari RK maju duluan nih untuk tes DNA, dan sebaliknya juga dari pihak RK juga begitu. Iya makanya karena tidak ada upaya hukum sehingga main suruh-suruan. Iya kan? Main suruh-suruan, nggak ada yang upaya paksa dari kedua belah pihak sehingga tidak ada, hanya menjadi suatu berita aja.
Dan saya pikir ya ini yang jadi berita dan menjadi konsumsi publik. Bang, mungkin kalau misalnya seandainya tes DNA tersebut harus tadi kan abang bilang harus adanya permohonan ke pengadilan ya, Bang. Mungkin step-stepnya itu seperti apa, Bang? Ya makanya ini kan permasalahannya karena suka, saya lihat karena itu sudah lampau, jadi suka sama suka. Jadi pasti akan repot. Ya kalau saran saya nih buat Pak RK ya cuekin aja. Nanti juga hilang sendiri. Bang, Gitu. tapi ini ada kemungkinan untuk pengalihan isu nggak sih Bang dengan kasus? Nah itu kalau bukan isu saya nggak bisa jawab. Itu bukan ranah saya, bukan ini. Bukan praktisi pengalihan isu, praktisi hukum saya. Oke?